Alhamdulillah masyarakat atau anggota kelompok model kampung konservasi telah mendapatkan peningkatan ekonomi masyarakat di dalam usaha itu pembibitan pohon. Sebelum pandemi bagus, dan juga kami tidak berubah untuk penjualan bibit, tidak ada perubahan selama pandemi ini. Teman, nama saya Hendrik, alamat Kampung Cisangku, RT 1 RW 2, Desa Malasari, Kecamatan Anggung, Kabupaten Bogor. Di sini saya sebagai ketua kelompok model kampung konservasi atau yang disebut MKK. MKK berdiri pada tahun 2007 yang dibentuk oleh TNGHS, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, pada tanggal 14 tahun 2007. Kami di sini dengan beranggota 28 orang. Salah satunya kegiatan kami pembibitan pohon, konservasi hutan, penanaman, dan juga patroli hutan, itu yang kami lakukan. Ada juga budidaya domba Garut. Pada tahun 2012 kami telah mendapatkan bantuan budidaya domba Garut sebanyak 55 ekor. Itu salah satu peningkatan ekonomi kami dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok model kampung konservasi Cisangku. Dan juga kami selalu eksis dalam membantu program restorasi hutan. Salah satunya penjualan bibit tanaman asli TNGHS dengan jenis pohon Rasamala, Puspa, Pasang, Saninten, dan yang lain-lainnya. Itu kami lakukan atau kami jual pada PT Antam Pongkor. Dengan per tahunnya 60.000 sampai 100.000 pohon yang sudah kami lakukan selama dari tahun 2009 sampai tahun 2021. Alhamdulillah masyarakat atau anggota kelompok model kampung konservasi telah mendapatkan peningkatan ekonomi masyarakat di dalam usaha itu pembibitan pohon. Jenis pohon yang kami semai jenis endemik, tanaman asli TNGHS, Rasamala, jenis Puspa, jenis Pasang, jenis Huru, dan juga jenis Saninten dengan jumlah jenis 17 jenis yang kami semai di sini. Kalau Huru itu banyak jenisnya ya, itu. Tetapi yang ada di pembibitan kami ini 17 jenis dengan jenis endemik TNGHS. Untuk penyemaian 60.000 sampai 100.000 itu kami butuh waktu 3 bulan. Dari mulai pembuatan pengisian polybag hingga pengisian bibit itu butuh waktu 3 bulan. Sehingga dengan umur bibit 8 bulan itu udah bisa kami jual atau panen. Oh, jadi dari 0 sampai 8 bulan. 8 bulan. Dari bibit 0 sampai 3 bulan. Iya. Pemasaran kami ini sementara ini ke Antam. PT Antam Pongkor. Terus yang kemarin kebetulan ada tanaman RHL ya dari Bappedas Bogor. Alhamdulillah kami juga bisa menjual bibit sebanyak 130.000 pohon untuk kebutuhan RHL di wilayah Gunung Botol dan wilayah Gunung Kencana. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2020-2021. Yang paling tinggi kebetulan kemarin tahun 2020 kami mensuplai ke Antam itu dengan jumlah tahun 2020 45.000 dan tahun 2021 ini insya Allah saya udah pegang kontraknya untuk pengadaan bibit 70.000 batang. Sebelum pandemi
bagus, dan juga kami tidak berubah untuk penjualan bibit, tidak ada perubahan selama pandemik ini gitu. Ada kuota. Ya, memenuhi kuota. Jadi bagi kami dengan adanya pandemik itu tidak ada perubahan untuk penjualan bibit, dan kami kerja di sini gitu kan. Itu. Dan sehingga kami juga di sini sekaligus jual pupuk bokasinya. Pupuk kandang yang berbentuk bokasi udah bisa kami jual, satu per tahunnya itu 60 ton atau 30 ton. Itu memang kami disiapkan di sini untuk pemupukan pohon yang ditanam oleh PT Antam Pongkor. Konservasi air itu ya kita dengan cara menanam pohonnya gitu kan, menanam pohon itu di tempat-tempat itu. Dan kami juga melakukan anggota ini melakukan kegiatan rutin. Katakanlah di sini ada longsor, itu udah biasa kami lakukan untuk penanaman, pengambilan bibit dari sini dengan swadaya. Itu yang biasa kami lakukan. Ada tempat bekas kebakaran atau ada organisasi yang meminta bibit, kami adopsi, dikasih bibit dengan cara gratis dari sini. Itu kontribusi kami untuk teman-teman yang lain lah yang tidak punya anggaran gitu atau operasional. Jadi teman-teman dari Taman Nasional dari luar Jawa gitu kan sering datang ke sini untuk sharing, ikut pengen seperti di sini. Ini juga ada yang lagi riset dari Gajah Mada gitu kan. Alhamdulillah minggu ini beliau udah hampir habis lah di sini gitu, karena udah darling terus sama saya tiap hari gitu kan. Oh, kesan kami alhamdulillah Pak, setelah kami melakukan kerjasama bermitra dengan Taman Nasional, kami merasa tentram dengan adanya kehadiran Taman Nasional di tempat kami ini, sehingga yang awalnya kami merasa ketakutan, tetapi alhamdulillah setelah adanya kelompok model dibentuk kelompok MKK ini, kami merasa diakui lah, ada payung hukumnya, sehingga kami tidak merasa bahwa melakukan di kawasan ini salah satunya ilegal gitu kan, tetapi kami legal, ada payung hukumnya. Itu kami merasa bersyukur. Mudah-mudahan masyarakat Desa Malasari atau Kampung Konservasi Cisangku ini dengan bermitra dengan Taman Nasional bisa membawa berkah untuk kami semua di sini. Itu kesan kami. Harapan kami dengan kemerdekaan ini Indonesia itu subur, makmur, hijau, dan tangguh. Untuk kedepannya lebih sejahtera.